Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizal dengan NIM 24054104127. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi routing dinamik mikrotik di GNS3 dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ketentuannya. Nah, ini simulasi routing dinamik OSPF di mikrotik. Skema jaringan yang akan digunakan sama seperti yang routing statik, terdiri dari 3 buah PC, 3 buah router, dan 1 web server. Ini sudah saya buatkan skema jaringannya. Ini 3 PC, 3 router, dan 1 server. Kita jalankan. Tunggu bentar. Nah, menunggu, kita lihat untuk langkah yang setelah membuat skema. Yang pertama, menyeting IP address untuk ketiga router, router 1, router 2, router 3. Kita setting IP address-nya dan menyeting routing OSPF. Nah, untuk router 1 bisa kita setting melalui PC 1 atau PC 2. Saya akan melalui PC 1. Untuk routing 2 kita setting melalui PC 3. Dan untuk routing 3 kita setting melalui server atau web server. Ini sudah jalan semua, tinggal router 2 dan router 3. Nah, untuk pengisian address masing-masing router bisa langsung menggunakan kode ini atau bisa secara manual. Nah, ini kodenya sudah ada, sesuai panduan. Ini sudah ada. Routing OSPF juga sudah, ini sesuai panduan. Nah, ini sudah hijau semua. Nah, sebelum itu kita setting terlebih dahulu untuk masing-masing IP dari PC 1, PC 2, PC 3, dan web server. Ini ada IP-nya ini, .1.65.253, .1 dengan IP ini yang sebelah sini, ini sebelah sini, sebelah sini. Nah, ini setting langsung. Ini sudah saya setting sebelumnya. Ini di 1.1. Nah, ini saya akan bahas ya. Subnetnya 192 karena /26 dan delta nya 62. Ini typo, harusnya 62. Terus PC 2 juga sama, juga setting. Nah, ini titik 65 sama seperti ini. Ini titik 65, 92, 126, 126 ini sebelah sini. Nah, sama. Terus PC 3, 253 dan 254. Kita langsung cek saja. Nah, ini sudah saya setting. Nah, 253, 254 sama. Web server sudah salah. Web server. Nah, ini juga sudah saya setting. Nah, ini titik 1 dan gateway-nya titik 3 /24 jadi 0. Kalau //nya /24, ininya 0. Ini sama kita semua. Nah, kita masuk penyetingnya tadi apa? Address dan kita masuk router melalui server untuk router 3. Nah, ini router 3 dulu. Ini router 3 sudah saya setting juga, sama seperti ini, mengikuti ini, pakai kode ini juga. Nah, ini sama, nah ini nggak sama. Terus
router OSPF ini, routing OSPF, bagian apa ini, network. Nah ini sama, karena saya isi langsung untuk menghemat waktu. Nah ini router 2 juga sama, sudah saya isikan juga. Ini kita masuk, nah ini IP addresses. Nah ini router 2, nah sama router 2 ini, space-nya juga sama, sudah saya isi. Ini terakhir PC 1 untuk router 1. Oke, nah ini masuk, ini connect. Nah ini untuk routing SPF, saya cek routing SPF, ini sudah masuk. Nah sudah masuk, terus ini juga address. Nah ketika sudah memasukkan semua kode tadi atau menyeting address dan network OSPF, maka ketika kita pergi ke IP terus ke routers akan terisi seperti ini. Nah, ini juga sama. Kalau sudah berhasil maka akan menampilkan seperti ini. Nah ini sama, nah ini juga sama. Nah, untuk mengecek apakah pengisian kita benar dan sesuai, kita lakukan tes ping. Ini kita cari D1 ke web server, ping IP tujuan ke server, tadi server intinya 3.3.1. Nah sudah reply, berarti sudah berhasil. Kita coba tracer, kita lihat jalur mana saja yang dilewati. Kita cek di PDF ini website, kita ping dari P1 ke web server ini. Nah, ini melewati yang pertama 1.262 ini ke sini ke router 1. Router 1 melewati 13.13.13.3 ke sini terus ke web server ini 43.43.43.1. Sudah berhasil, sudah benar pingnya, aman. Kita coba PC 1 ke PC 3 apakah bisa. Kalau bisa seharusnya akan melewati router 1 terus ke 12.12.2 baru ke PC 3. Kita coba cek ping 92.168.1.253 enter. Nah sudah reply, berarti bisa. Sekarang kita cek lewat jalur mana. 253 enter. Lewat 162. Nah sama. Wait, bentar. Nah kita berarti juga tadi bisa. Ini udah oh oke, objek ya sudah bisa ini. Nah bisa, ternyata tadi juga berhasil. Nah bisa. Selanjutnya dari server ke
ini ke PC 2. Nah, ini bisa. Ini bisa. Web server ke router 3. Ini kan. Web server ke router 3. 43 ke router 2. Terus ke PC 3. Bisa. Selanjutnya kita masuk ke simulasi berikutnya. Install web server. Kita ke web server web server, kita install apa ini? SAM. Oke, ini SAM. Nah, untuk SAM-nya ini, link ini kita download melalui PC kita sendiri atau nah ini sudah saya download ini. Nah, sudah saya copy paste dengan ini, salin ke sini. Sudah berhasil. Nah, ini drop down tadi bisa dari ini, terus kita install. Kita install sebelumnya tadi, dan kita jalankan. Pastikan Apache running. Kita jalankan. Ini kita SAM control panel. Nah, ini kita stop dulu. Kita hanya jalankan ini Apache running. Stop. Nah, ini terus masuk ke edit. Nah, ini kita ke Windows Explorer, My Computer, Local Disk, SAM, edit docs. Nah, ini hapus file. Nah, untuk hapus file, sebentar, kita ke masuk ini. Nah, kita ke index.html. Nah, ini index.html. Kita open terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya ganti juga. Nama Anda ini sudah isi, sudah. Nah, untuk hapus file index.php ini tidak perlu dihapus, tinggal mengganti namanya saja, sudah aman. Nah, kita coba akses tadi webnya. Lokal host. Nah, ini sudah terakses. Kita coba ini, coba akses tersebut dari PC 1, PC 2, PC 3. Kita masuk PC 1. Ini sudah bisa karena sebelumnya sudah saya akses juga ini. Nah, ini bentar. Ini bertiga. Nah, sudah terakses di 1. Isi 2 juga sama, bisa. Isi 2 bertiga. Oh, ini sudah jaringan yang terlalu akses. Bertiga. Oh, ini sudah. Nah, ini sudah terakses. Bentar. Nah, ini sudah terakses. Bisa. Untuk langkah selanjutnya, kita menggunakan DNS. Menu IP DNS, buat DNS di router 3, allow remote request. Nah, kita ke server 3. Kita ke ini, IP DNS. Nah, ini allow remote request sudah. Terus kita ganti namanya menjadi jarcom.com. Kita statik. Nah, ini lalu ini kita ganti namanya jadi jarcom. Oh, ini sebelumnya tidak ada, tinggal menambahkan plus. Kita selamat.com. Addressnya sesuai dengan alamat web servernya. Addressnya ini apply
Oke, kita play. Oke, nah kita langsung akses dari satu atau coba jarcom.com. Nah, bisa masuk. Oh ya, ini caranya dengan ini. Kita berikan DNS tadi. Nah, ini kita berikan preferred DNS server ini 13 ini. Karena nyambung ke router 3. Terus PC2 juga sama. Kita isi dengan 13.3. Oke. Kita close ini, kita akses, mematikan jarcom.com. Nah, bisa terakses. Nah, ini juga sama. PC3 tadi, router 3. Router 3 tadi menggunakan 2323. Router 3. Terus akses jarcom.com, enter. Nah, bisa. Nah, sudah bisa semua. Kita lanjut ke simulasi yang selanjutnya. Kita coba untuk failover. Menu terminal, setting interface MikroTik X86 supaya bisa mati ketika kabel diputus di R1, R2, dan R3. Kita coba ini. Kita coba masukkan ke router 1, router 2, router 3. Kita close semua. Kita close juga. Nah, ini terminal, kita salin ke terminal. Lepas ke router 1 sudah, router 2 terminal, terakhir router 3 terminal, router 3. Nah, itu semua kita dihapus dulu. Nah, terus coba putus kabel R1 dan R2. Ini kabel R1 dan R2. Terus telusuri jalur routing ke jarcom.com dari PC1 dengan perintah preset jarcom.com. Jadi kita ke PC1, kita ke command prompt. Bentar. Nah, ini preset jarcom.com. Bentar, kita tunggu. Kita bisa, coba kita cek dari bilik 2. Jika tidak bisa, kita coba cek dari PC 3 ya. Kita coba langsung dari PC. Nah, kita bisa. Ini error.
Nah ini bisa kalau lewat dari sini, tapi ini yang bermasalah dari kabel sebelah sininya ya, yang bermasalah itu. Di sini bisa. Nah ini sudah ada, ini saya coba tambahkan manual ya. Address 92 8 253 /25. Nah ini 18 keduanya 12 12 12 12 2 ini coba kita reset lagi ulang, reset 123 sarkom.com sarkom.com masih tidak bisa. Jadi ini mungkin error dari aplikasinya, karena saya sudah mengikuti panduan ini tapi error. Nah ini error. Nah kita hapus saja ini, kita remove. Nah sudah kembalikan kabelnya. Tadi dari visi 3 bisa reset sarkom.com ini bisa, dan tadi juga bisa juga visi 1 visi 2 mengakses sarkom.com. Nah kalau kita sambungkan lagi kabelnya, nah ini harusnya bisa juga ketika kabel ini digabungkan. IP routersnya tidak nyala, ini nyala, ini IP routersnya, IP routers. Nah ini nyala juga, server juga tidak nyala. Nah ini di routers. Nah ini sudah nyala. Nah ini juga sudah nyala. Ini nah bikin satu. Reset ulang, harusnya ini bisa. Nah bisa. Kita coba kalau kabel ini yang diputus apakah bisa untuk visi 3 ke sarkom.com. Visi 3, nah ini
tracer com coba kita masukkan kode ini lagi ya, kita tidak masuk ini bisa juga ini, kita coba masukkan ulang kodenya ya. Satu ini import terminal paste enter, jika di terminal paste enter, ini paste enter. Nah, sudah. Ini error, kita akan skip untuk bagi kembang ini. Jarang error, bisa kita skip saja. Kita lanjutkan yang kali ini koneksi internet. Kita buka lagi kabelnya. Nah, untuk simulasi internet, kita ini internet, kita pindah ke sini. Konfigurasi, kita tambahkan data ini, kita add, terus apply, oke. Kabel kita sambungkan bawah sendiri ke TV, kita sambung terus ke ini, kita router 3, kita ini ya, adapter ini kita ubah ke bridge sesuai dengan arahan. Nah, ini bridge, nah sudah. Nah, saya sudah wifi. Nah ini sudah saya ubah bridge, terus pasang DHCP server, kita pasang DHCP tambah pasang oke. Nah, sudah phone, terus firewall, buat firewall NAT tambah Ethernet kelima action, bentar dulu ganti ini, kelima action, kita buat masquerade. Nah, ini masquerade kita klik, kita oke, terus aktifkan router 3 menjadi default gateway. Kita routing OSPF instances default distribute ke default router diganti menjadi always as tipe 1. Nah, ini ketika sudah ada itu, maka di routes akan tertambahkan yang ini. Nah, ini jaga terus isi 1 pada ini gateway, isi 2 di 2 kan nyambung di router 1. Jadi kita cek router 2 ini. Nah, ini sudah ada. Ini bisa kita internetan. Nah, ini bisa internetan.
menggunakan kita sambung dengan jaringan internet. Habis kedua, ketiga juga sama, kita bisa hingga menggunakan. Nah ini loh, kita bisa ternyata. Nah ini juga bisa. Bisa. Nah ini kita bisa tersambung internet browsing menggunakan Firefox. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya atau ada kesalahan error, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.